Selain narasumber yang hadir di studio Menara Kompas, ada Firzi Idris, ada juga Coach Hermansyah, ada Akmal Marhali dan David Nurbianto. Malam ini juga sudah bergabung melalui sambungan Zoom, ada Ketua Garuda Australia, Osvaldo Giovanni. Hai Gio, malam. Selamat malam, Mbak Fiska. Gio, terakhir kita ngobrol hampir sepanjang pekan ini yang disiapkan oleh Garuda Australia adalah chant-chantnya bagaimana mendukung semuanya datang ke sana, bahkan hari ini juga memerahkan Sydney Stadium. Tapi dengan hasil ini gimana sih Gio, pasti merasakan ya dari babak awal semangat sekali, lalu ada 1 gol, 2 gol, 3 gol sampai 5 gol kita tertinggal. Ya, mungkin saya tidak akan membahas soal skornya dulu. Saya ingin menyampaikan betapa bangganya saya dengan fans Indonesia. Hari ini mungkin teman-teman di studio sudah nonton tadi, banyaknya supporter Indonesia. Awalnya di wawancara sebelumnya saya bilang 4-5 ribu, ternyata lebih dari 5 ribu. Oh, berapa tadi? Kalau kita lihat tadi kan seluruh stadion merah semua, mungkin bisa sampai 5-10 ribu, saya nggak tahu. Banyak sekali supporter Indonesia itu. Dan saya bangga, mereka semua berangkat dari berbagai penjuru dunia ya Mbak. Yang paling jauh ada dari Amerika, ada dari Qatar, ada dari berbagai kota. Mereka nyanyi nonstop 90 menit. Kita sudah kebobolan 2, 3, 4 gol, masih nyanyi nonstop untuk Indonesia. Jadi saya sangat bangga. Luar biasa, 90 menit itu nonstop dalam kondisi kita tertinggal. Ya. Oke. Dan perlu dicatat bahwa untuk di Australia ini kita memiliki banyak kendala. Karena kenapa? Kami tidak boleh bawa drum. Tidak boleh bawa drum, tidak boleh bawa banner. Semua menggunakan suara. Tapi 90 menit kita bisa nyanyi nonstop. Mungkin ada yang terdengar di layar kaca juga. Yeah. Kami sangat bangga. Dan ya memang hasilnya kurang memuaskan. Tetapi kami bangga. Dan end of the day kami tetap bangga dengan tim nasional kami. Memang hasilnya belum bisa meraih poin di Sydney. Tapi kami bangga dengan para supporter dan bangga dengan para pemain kami. Jadi tadi Gio sudah jawab pertanyaan saya soal gimana dinamikanya di sana ya, dari menit 1 dari 0 sampai 90 menit ternyata masih tetap bersemangat. Apa yang membuat fans timnas di sana tetap berbangga apapun hasilnya, Gio? Iya, di hari ini banyak sekali orang yang membakar semangat ya. Jadi membakar semangat artinya memang ada banyak kejadian yang membuat kami down. Misalnya ketika penalti dari Kevin Dix tidak masuk, kemudian ketika Indonesia akhirnya kebobolan lalu penalti dan akhirnya 2 gol yang sangat cepat itu. Tapi kita bakar semangat mereka. Kita selalu bilang bahwa kita harus optimis, kita harus tetap semangat karena pahlawan kita dulu juga tidak pernah menyerah. Kita selalu bilang kita bakar semangat mereka dan mereka sangat para supporter sangat antusias sehingga ketika sudah ketinggalan 4-0 pun kami tetap nyanyi Indonesia, you ayo kepada para pemain kami, sehingga ya itu kalau kita dengar di layar kaca mungkin terdengar sangat gemuruh yang sangat luar biasa dari supporter di Sydney. Nah itu bagaimana di sana supporter selain tadi menyanyikan lagu-lagu yel-yel, betul juga ada yang ngeletuk di sana teriak Shin Taeyong, ya nggak sih? Ini klarifikasi mumpung Gio ada di sana. Ada hal tersebut yang keluar dan memang saya himbau pada teman-teman untuk tidak menyanyikan chant tersebut. Memang itu spontan sehingga saya menghimbau pada teman-teman akhirnya kemudian untuk stop. Waktu itu akhirnya di stop karena kita harus respect juga terhadap Coach Patrick Clifford. Kita tahu bahwa Coach Patrick sudah berjuang dengan maksimal mungkin. Memang hasil tidak memuaskan, tapi kita tidak boleh memberikan menyalahkan pelatih maupun pemain. Mereka semua sudah menunjukkan peran yang sangat besar di lapangan. Dan kita harus apresiasi itu mereka tanding di Sydney. Dan Gio juga kan memantau dari mulai para pelatih, pemain datang ke Australia, persiapan latihannya. Gio dan kawan-kawan melihat bahwa persiapan dari Kluivert, dari timnas kita sudah maksimal, sudah sebisa mungkin. Ya memang mungkin banyak yang akan beranggapan bahwa persiapan dari Patrick Clifford sangat singkat ya, mungkin hanya 2 hari tim semua berkumpul. Dan ya mungkin itu menjadi salah satu faktor dibalik kenapa chemistry di pertandingan hari ini kurang. Tapi saya yakin dan percaya apa yang sudah ditunjukkan oleh pemain kami sudah menunjukkan bagaimana mereka merupakan pahlawan bangsa ya. Mereka sudah menunjukkan di lapangan mereka betul-betul menunjukkan bagaimana untuk melindungi Garuda di dada. Dan kami sangat bangga dengan perjuangan mereka. Memang bukan hari kami, tapi kita akan semangat untuk terus lanjut di pertandingan selanjutnya di GBK melawan Bahrain. Wes, lanjut ya ke GBK.
dukung Siap. lawan Bahrain nanti. Terima kasih Gio dan terima kasih juga sampaikan salam ke kawan-kawan fans kita di sana yang sudah membuat bangga mendukung timnas. Yang penting kita tuh nggak boleh jadi fans Garuda Karbitan. Kalau menang kita Betul. puji-puji, giliran kalah kita hujat. No, no, no. Kita harus tetap dukung meskipun evaluasi catatan juga harus kita berikan. Terima kasih ya Gio. Salam buat kawan-kawan di Terima kasih. Australia. Selamat. Dan nggak cuma Gio yang ada di Australia, malam ini juga bergabung Devrio Nandi, kontributor Kompas.com yang hari ini melihat langsung bagaimana timnas Indonesia berlaga di Australia. Hai malam, Mas Nandi. Selamat malam Mbak Fritzka, selamat malam teman-teman semua. Selamat malam. Nandi yang tadi melihat dari awal sampai akhir pertandingan, apa sih catatan di sana? Banyak momen-momen yang membuat kita, kok bisa sih kayak gini? Nah, tapi gimana kalau dari amatannya Nandi? Pertama-tama mungkin kalau dari awal banget ya, itu sangat mengharukan datang ke stadion dan melihat lebih dari setengah yang datang bisa dibilang pakai baju warna merah itu sangat berbeda lah sensasinya merasakan hal tersebut di luar negeri seperti itu. Mengenai pertandingannya sendiri sebenarnya mungkin terlihat bisa di antara media-media di sini banyak yang melihat mungkin Patrick lumayan naif ya bisa dibilang seperti itu karena Kenapa? dari awal permainan Indonesia itu bermain sangat menyerang lalu kita berani memegang bola bahkan sebenarnya di H-1 ya pada saat press conference Patrick memang sudah menyampaikan bahwa dia pengen bermain bola gitu. Kalau di Belanda itu kalau misalnya ada yang berbicara seperti itu artinya dia pengen menyerang sebenarnya. Okay. Jadi memang itu sudah disampaikan dari awal dan untuk 15-20 menit pertama bisa disampaikan memang itu terjadi. Cuman sayangnya memang kadang-kadang sepak bola ya game of inches ya. Kalau misalnya mungkin berapa senti saja itu penaltinya Kevin Dix ke kiri mungkin itu bisa masuk tapi ya mau gimana. Cuman setelah akhirnya Australia yang mencetak gol duluan terlihat sangat sulit ya untuk tim kita bisa memecahkan gitu kebuntuan untuk membreak defense dari Australia yang sangat terstruktur dan sangat kokoh. Akhirnya itu sangat sulit karena memang kalau misalnya kita lihat dari sebelum-sebelumnya juga timnas kita memang biasanya itu lebih mempunyai kesempatan kalau kita bermain dalam transisi ya. Yeah. Banyak gol-gol kita itu terjadi dari transisi dan setelah kita kebobolan 1-0 lalu 2 gol berikutnya terjadi dengan cepat, Australia bisa semakin lebih disiplin dan semakin terstruktur pertahanannya. Kalau Nandi kan memantau ini bahkan sejak latihan, apa iya yang berulang kali diperbincangkan setelah Indonesia kalah adalah kurang chemistry antara para pemain yang baru tiba 1 hari, 2 hari maksimal di sana. Apakah ini yang juga Nandi lihat dari sisi persiapan? Sebenarnya kalau misalnya masalah persiapan kan itu juga dihadapi ya oleh timnas Australia. Memang begitulah namanya kalau misalnya international break. Cuman mungkin yang menarik adalah ada banyak sekali pemain-pemain yang mungkin masih belum banyak caps di timnas ini yang langsung dimainkan. Misalnya dari Mace dan dari Kevin Dix, lalu tadi juga langsung mencoba memainkan Dean James dari awal. Mungkin titik cerahnya hari ini adalah penampilannya Ole Romane yang melakukan debut tapi sangat-sangat memukau dan bisa mendapatkan gol juga. Mungkin juga mau cerita sedikit tadi setelah pertandingan, kami dari media mendapatkan kesempatan juga untuk melakukan doorstop interview ya dengan beberapa pemain. Lalu tadi kami sempat menanyakan sebenarnya ke Marcelino dan juga ke Calvin Verdong. Sebenarnya apa sih perbedaannya antara yang dirasakan oleh para pemain antara selama ini dengan Sintayong dan dengan Patrick setelah beberapa hari bersama Patrick. Lalu kedua pemain ini dengan kompak walaupun mungkin nggak janjian ya, mereka menyatakan sebenarnya tidak banyak perubahan. Tidak banyak perubahan. Memang waktu yang sangat sedikit itu memang sangat sulit untuk melakukan banyak perubahan gitu. Cuman ya mungkin memang ya namanya sepak bola mungkin hasil di lapangan itu kadang-kadang kita melihatnya itu seolah-olah wah mungkin kalau misalnya Sintayong akan berbeda atau lain sebagainya. Cuman kalau dari sisi pemain sih merasa sebenarnya dari sisi mereka tidak banyak perubahan. Lalu dari masalah motivasi, dari masalah
keinginan untuk bermain semuanya sebenarnya sama kalau dari sisi pemain ya, tadi sebenarnya mereka menyampaikannya seperti itu. Oke, terima kasih banyak Nandi, Devrio Nandi, kontributor Kompas.com yang sudah memantau sejak latihan, bahkan tadi juga melakukan doorstep interview dengan beberapa pemain ya. Tapi semoga ini jadi catatan untuk laga berikutnya yang tidak kalah penting, sangat penting bahkan melawan Bahrain. Kita harus kerja lebih keras lagi. Terima kasih Nandi, selamat malam. Terima kasih, malam. Terima kasih, selamat malam. Saya ke Coach. Apakah kalau Coach Herman lihat bahwa yang semestinya dilakukan adalah Coach Patrick di tengah-tengah pertandingan membaca nih kemana? Apakah kita sudah keteteran dengan formasi menyerang sehingga kita harus lebih disiplin? Dan kalau kita bandingkan dengan Australia, malam ini tampil organized sekali, sangat terorganisir, lalu juga mereka disiplin. Pertama Indonesia jarak ya antara pemain belakang, tengah itu mereka tidak rapat ya artinya. Jadi dimanfaatkan oleh Australia dengan dia kesabarannya, disiplin pada saat transisi bertahannya, disiplin mereka pada saat menyerangnya mereka terakurasi ke gawang kita. Kita karena mungkin lengah saking emosi saking ingin menang ya dengan menyerang begitu. Jadi akhirnya kelemahan-kelemahan itu diambil alih oleh Australia. Ternyata tengah kita terutama Choa itu Nathan Choa agak sedikit tidak disiplin di situ. Banyak jadi celah-celah dari situ dimanfaatkan oleh pemain Australia. Ya bahkan penalti juga munculnya karena Nathan tadi kan selalu. Dan memang gol yang paling cepat itu yang kita sakit itu gol cepat itu 2 gol itu. Iya. Apalagi tadi meruntuhkan jadi pemain-pemain kita drop itu. Iya karena under 30 minutes betul ya Firza tadi ya untuk gol cepat itu. Iya dan ini persis hal yang kita takutkan ya sejak Patrick pertama datang kan saya juga sempat nanya ke dia soal game time, minutes play ini apakah penting ya, dan seharusnya itu penting makanya kita tanyakan waktu itu dan ternyata memang benar pemain yang minutes play-nya salah satu yang tersedikit di pertandingan ini bersama Marcelino yang sayangnya juga masih belum bisa build on dari penampilan dia di Piala FA beberapa waktu lalu. Nathan hanya bermain mungkin kurang dari 5 menit kali musim ini, sepanjang musim dia struggling game time karena kita tahu sebenarnya kita punya cover di situ. Tadi kita bicara soal Joey. Joey ada di situ, ada di bench. Dia main reguler kok bersama Lomal sejak pindah di Liga Belgia. Kemudian Ivar Jenner, dia main bersama tim U21-nya Utrecht, tapi kan U21 itu main di kasta kedua Belanda yang berisi pemain-pemain profesional juga dan dia seharusnya bisa menjadi juga jangkar bagi timnas. Ivar dan juga Tom itu udah kenal kerjasama dan sangat baik. Kalau ingin mencoba dinamika baru, kenapa nggak coba Joey? Tapi nanti mungkin juga akan terjadi hal-hal seperti ini, sehingga akan ada backlash lagi. Bagaimana kok Joey, Dean sama-sama kurang pengalaman bermain lagi? Jadi ini kita membicarakan yang what if semuanya ya. Jadi memang situasinya seperti itu, benar seperti kata Coach Herman. Jarak antar lini terlalu jauh, terlalu ada lubang. Dan komunikasi mungkin coach ya antara para pemain bertahan dan kiper untuk gol keempat kelima atau mungkin bisa dihindari ya coach. Kalau mungkin tapi kalau saya bukan komunikasi, kalau komunikasi saya yakin lancar karena sama bahasanya sama semua, koordinasinya ya. Nah, itu tadi kalau saya setuju tadi. Saya setuju koordinasi. Jadi koordinasi, komunikasi Martebas harus lebih keras. Karena faktor utama di gawang itu kiper. Untuk mengingatkan pemain belakang itu, awas, jaga ini. Harus itu, lebih keras lagi suaranya. Karena jangan sampai ke dia duluan. Iya, akhirnya mereka, karena mungkin tadi koordinasinya kurang bagus, akhirnya celah-celah itu dimanfaatkan oleh Australia. Dan terlalu mudah dalam one-on-one marking ya, di kotak penalti. Terhindar, kita tahu lemah di situ. Kita tahu Sandy adalah back yang sangat bagus. Bersama Yokohama dia juga main reguler sekarang. Tapi dia, sorry to say, terlalu gampang kehilangan bola tadi. Kehilangan main markingnya. Terlalu kehilangan main markingnya sehingga lawan kita 2 kali kesempatan mereka nandu ke gawang itu benar-benar free. Yang pertama dia bisa sampai diving header, yang kedua Jackson Irvine dia bisa lari akselerasi dari belakang, lompat dia sampai menggerakkan kepalanya untuk mengarahkan bola dengan seluruh power dan ini yang seharusnya nggak terjadi. Harusnya nggak ada gol ketiga itu yang dari Jackson Irvine. Iya, gol benar itu dia tadi. Oke, kalau dari David? Ya tadi kalau masalahnya di koordinasi kayaknya gue punya ide deh untuk apa nih? Terobosan apa nih? Selain latihan kayaknya kita butuh outing ke puncak. Tapi saya biasanya gitu kan biar bonding. Tapi itu memang itu betul bonding tuh untuk kerjasama. Jadi yang celah-celah yang kurang lemah ketutup. Apakah
timnas Indonesia butuh outing atau bahkan retret? Nah, Tapi kita tunggu dulu. masalahnya kalau ke puncak udah digusur. Oh iya, jangan ya. Udah, kemana Lembang. Jadi kemanakah timnas harus outing atau retret? Kita akan jawab nanti di laga debut perdana Patrick Kluivert. Ini memang kan tidak berjalan mulus ya. Kombinasi strategi Kluivert dan juga naturalisasi belum membuahkan hasil yang diharapkan. Jadi apa dong yang bisa jadi catatan buat laga berikutnya?